Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji syukur saudara-saudara kita hari ini bisa beribadah bersama-sama. Dan hari ini kita melihat Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 11. Mari saudara kita buka dan kita baca bergantian. Saya baca ayat pertama, saudara-saudara ayat kedua. Jadi kita baca bergantian dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat pertama sampai 11. Saya baca ayat pertama, Bapak dan Ibu ayat kedua dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh, dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan dia menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab aku bersukacita karena segala jeripayaku, itulah buah segala jeripayaku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripaya, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan kepada kita. Tema yang kita renungkan pada hari ini adalah lebih dari sekedar bahagia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kebahagiaan, kegirangan, kesenangan adalah hal-hal yang begitu dicari dan diupayakan oleh banyak orang di dunia ini. Saudara, kalau kita melihat di zaman ini, kesenangan itu adalah sesuatu hal yang sangat dipentingkan. Makanya kalau kita melihat di dalam zaman ini, kesenangan itu sangat didewakan. Makanya gaya hidup seperti materialisme, konsumerisme, dan hedonisme, saudara, adalah menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah di dalam zaman kita hari ini. Berapa banyak orang, saudara-saudara, begitu mementingkan materi. Berapa banyak orang hidupnya itu sangat konsumerisme, sangat hedon, bahkan mungkin berani pinjam-pinjol, berani judi online untuk mendapatkan daripada apa yang diinginkan, supaya merasa saya ingin bahagia, ingin happy. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu misalnya pertanyaan, saudara ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu yang ada di sini, ya, mungkin memilih calon mantu buat anak Anda ya, atau mungkin yang belum menikah memilih calon pasangan hidupnya gitu ya. Saya mau tanya saudara, kalau ada cowok, misalnya dia cowok sederhana tapi pekerja keras, atau cowok yang dapat warisan begitu banyak tapi dia malas bekerja, saya mau tanya, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Hah? Yang pertama, wah berarti Bapak Ibu yang ada di sini luar biasa kacamatanya ya. Yang memilih yang kedua, jujur aja, nggak ada ya. Tapi umumnya saudara-saudara ya, kita itu kan selalu sebenarnya pakai kacamata yang kedua. Karena kacamata kita dalam melihat sesuatu, ini saudara, kacamata materi. Terkadang kan materi jauh lebih penting daripada sebuah nilai perjuangan.
Makanya kalau kita melihat hari ini bagaimana kehidupan generasi hari ini, saudara, terkadang mereka pingin satu cara-cara yang instan. Bagaimana punya hidup lebih bahagia, lebih senang, apapun caranya, maka bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Kenapa, saudara? Kacamatanya ini, 3 bagian ini, saudara. Materialisme, konsumerisme, hedonisme. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita renungkan satu pertanyaan lagi yang barangkali boleh kita pikirkan. Bagaimana kalau semua yang selama ini kita kejar untuk membuat kita bahagia, ternyata benar-benar kita dapatkan? Anda puaskah? Benar-benar puaskah? Benar-benar tidak ada kekosongan, kekeringan di dalam hati Anda? Benar-benar Anda berkata, aku sudah dapat apa yang aku cari-cari selama ini? Betulkah demikian? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, fakta menyatakan kepada kita bahwa mereka yang telah mencapai apa yang dia pikir dia adalah, ini dia puncak daripada segala yang dicari-cari manusia. Saudara, faktanya itu adalah justru mereka ada tetap di dalam hati mereka itu ada kekosongan dan kekeringan, tidak ada kepuasan. Kalau kita melihat artis-artis top dunia, barangkali kita bisa sebutkan nama mereka, tapi berapa banyak di antara mereka yang telah bunuh diri? Berapa banyak di antara mereka yang telah depresi, lari ke narkoba, dunia malam? Kenapa, saudara? Karena kepuasan bukan di puncak yang orang mungkin berpikir ada di sini. Saudara, mungkin waktu kita ada di bawah gunung kita berupaya sampai ke atas puncak, tapi waktu di atas kita melihat tetap sama, nggak ada perbedaan. Dan itulah yang sebenarnya, saudara, kita melihat nanti di dalam bagian firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita apa yang sebenarnya dicari oleh manusia, apa yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh manusia. Karena kalau kita melihat pada hari ini, saudara, pengkhotbah yang namanya Salomo itu memberitahukan kepada kita bahwa puncak-puncak yang disebut sebagai puncak pencapaian oleh manusia, yang disebut sebagai bisa membawa kepuasan, tidak lagi mengalami kekosongan, justru Salomo yang telah mencapai puncak itu, saudara, dia berkata itu nggak cukup. Dia berkata justru sia-sia. Saudara-saudara atau kita semua yang ada di sini, kita mungkin sedang ada di dalam satu pencarian, sedang mengejar, sedang berupaya mencapai apa yang dicapai oleh Salomo. Tapi Salomo di dalam bagian ini bukan sedang mau mencapai, tetapi dia itu sudah mempunyai semuanya. Sekali lagi, saudara, Salomo bukan berupaya untuk memperoleh, tapi dia sudah memperoleh. Itu berbeda, saudara, ya. Kalau kita sedang mau mempunyai gitu, beli ini, beli itu, mau capai ini, capai itu. Tapi Salomo sudah punya, dia sudah miliki, dan dia berkata justru semua sia-sia. Nah, saudara-saudara, di dalam pencarian dia, kita akan melihat di dalam bagian firman Tuhan ini, dia open kepada kita kayak orang open house, saudara, ya. Dia memberitahukan, ini loh yang aku itu punya, miliki semuanya, dari ayat 1 sampai 11 tadi. Dia itu open house. Dan waktu dia open house, saudara-saudara, waktu dia memberitahukan semua yang dia punya, lalu kemudian satu hal yang kita belajar mulai dari ayat yang pertama, dia mulai berpikir begini, saudara, aku ingin menguji. Jadi bukan menguji yang baru dia mau capai, bukan, saudara. Dia menguji yang dia sudah punya. Kesenangan, kebahagiaan, segalanya dia udah punya. Sekali lagi, semua dia sudah punya. Nah, sekarang dia berkata, saya udah punya, saya ingin menguji kesenangan ini. Maka di dalam ayat yang pertama itu dia berkata, saudara, aku berkata dalam hati pada dirinya sendiri, mari aku hendak menguji kegirangan. Dalam terjemahan NIV itu lebih ini, saudara. Jadi apa yang dia uji? Yang dia uji adalah dia ingin menguji sebenarnya kesenangan itu apa sih yang ada, yang baik di balik kesenangan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia gak kelihatan, tapi NIV memberitahukan kita, saudara, yaitu di balik daripada kesenangan, apa sih yang baik bagi anak-anak manusia. Kenapa orang begitu berupaya cari kesenangan, kebahagiaan, dan segala kegirangan dalam dunia ini? Apakah betul dengan mencapai segala kesenangan hidup manusia puaskah?
Betulkah manusia tidak butuh yang lain lagi? Jadi pengkhotbah yang kita kenal sebagai Kohelet ini saudara, dia penasaran sekali. Jadi Kohelet ini sangat penasaran dengan apa yang ada di balik kesenangan. Dia sangat ingin tahu kalau orang udah senang seperti kondisi dia seperti sekarang ini, sebenarnya di balik kesenangan ini apa sih yang terjadi? Apa sih yang baik bagi hidup manusia itu? Kalau aku sudah mencapai puncak seperti ini, saya ingin menguji, betulkah ini benar-benar mendapatkan kebahagiaan? Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat bagaimana Kohelet itu ya. Dia mulai menguji kesenangan. Kalau kita mungkin masih mengejar, tapi kalau dia bukan lagi mengejar, tapi menguji, saudara-saudara. Nah, apa yang dia temukan, saudara? Dia berkata, di dalam ayat yang kedua, saudara. Mari kita perhatikan. Di dalam ayat yang kedua, dia berkata begini. Ini yang pertama yang dia uji. Tentang tertawa, itu bodoh, kata dia, saudara. Jadi kesenangan yang dia melihat yang pertama itu adalah terkait soal tertawa, saudara. Di dalam bagian ini, tertawa itu bodoh. Dalam terjemahan lain, saudara, ternyata tertawa itu gila, saudara. Bukan sekedar bodoh, tapi saya sudah cek dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan gila. Kenapa kok jadi tertawa jadi gila ya, saudara ya? Ya memang kalau tertawa sendiri, ketawa sendiri, ya memang bisa gila ya, saudara. Ketawa sendiri, hati-hati ternyata. Ketawa sendiri itu bahaya. Tetapi saudara, apa sebenarnya yang mau dia ungkapkan kepada kita? Biasanya begini ya saudara, kalau kita misalnya, supaya kita paham ya saudara, saya kasih contoh. Misalnya kalau kita lagi stres misalnya. Anda stres, kalau Anda sudah mumet, pikiran sudah benar-benar berat gitu ya. Nah, kalau sudah mumet begitu, kira-kira mau cari tontonan yang bikin Anda makin rumet atau yang bikin Anda bisa ketawa, cari lelucon. Pasti cari lelucon kan? Mr. Bean misalnya, atau ada, saya suka nonton Just for Laughs itu ya saudara ya. Kadang-kadang saya suka bisa ketawa itu ya kalau nonton itu yang orang luar gitu suka ini. Kita pasti cari tontonan yang bikin kita bisa ketawa. Tapi saudara-saudara, kalau Anda sudah ketawa, sudah selesai nonton lelucon-lelucon itu, kira-kira masalah kita selesai enggak? Situasi yang kita hadapi langsung selesai tidak? Sebenarnya tidak ya. Itu hanya bikin kita ketawa sebentar, tapi masalahnya enggak selesai. Faktanya kita tetap ada beban yang berat. Jadi dia berkata, sebenarnya tertawa itu pun bodoh, saudara. Gila katanya. Kenapa saudara? Karena hidup ini bukan sekedar tertawa sebenarnya. Hidup ini bukan sekedar mendapat kesenangan, kebahagiaan dari tertawa. Lebih daripada sekedar tertawa hidup ini, saudara-saudara. Tapi apakah tertawa itu dosa? Tentu bukan ya saudara ya. Tertawa itu tidak dosa, saudara-saudara. Kalau kita lakukan memang tertawanya benar, saudara ya. Dosen saya pernah mengatakan begini, Pendeta Yakub Susabda, saudara. Dia bilang, di dalam hidup ini malah kita harus bisa tertawa. Wah, kalimatnya waktu saya merenungkan, ternyata dalam, saudara. Kenapa? Kalau di dalam hidup ini kita sebagai manusia nggak bisa tertawa, kasihan sekali loh hidup kita. Kalau di dalam hidup ini Anda nggak bisa tertawa, karena orang kalau bisa tertawa itu dia kan buka mulut ya, dan wah sel-selnya itu luar biasa loh. Bahkan dianjurkan kalau dalam ilmu psikologi itu tertawa itu harus berapa puluh kali ya dalam sehari ya. Cik Afi, berapa kali Cik Afi tertawa? Ya, tiap hari ya. Ya, kalau prinsip panatan itu harus buka mulut ya panatannya. Makanya kalau ketemu panatan itu ketawa terus. Dianjurkan secara psikologi karena memang ketawa itu kan ada sel-sel yang bisa membantu kita secara psikologi gitu ya. Bisa lebih happy gitu. Ada sel yang menghadirkan kesenangan gitu. Ya memang bisa, kita harus ketawa saudara-saudara. Tetapi Kohelet ini ingatkan kita, tertawa, boleh tertawa, tetapi ada kesia-siaan di balik itu. Karena hidup nggak cukup sekedar tertawa, saudara-saudara. Nggak berhenti sampai di situ. Makanya di dalam ayat 2b pun dia berkata begini, saudara, mengenai kegirangan pun apa gunanya? Apa gunanya kegirangan, saudara-saudara? Nah memang kalau kita melihat ya, Kohelet ini membawa kita seperti melihat hidup pesimis gitu ya.
Seolah-olah kita melihat apa sih arti hidup ini. Nanti saya akan membandingkan saudara-saudara, sebenarnya arti hidup itu dapat dari mana, supaya nanti semua kita ngerti ya. Jadi memang di awal-awal ini mungkin kita melihat kenapa hidup kok begini-begini, saya udah susah, makin dibikin lebih susah lagi ya gitu ya, mikirnya begitu. Tapi sebenarnya nanti di belakangnya saya akan kasih tahu ya saudara, sebenarnya inti hidup manusia itu apa. Nah kalau kita lihat di dalam bagian ini, dia bilang kegirangan pun apa gunanya saudara-saudara. Misalnya ya saudara, kalau di dalam hidup ini misalnya itu ya kita coba cari kegirangan, misalnya Anda jalan-jalan lah, healing, cari hiburan. Mungkin seminggu, 2 minggu jalan-jalan kemana gitu ke luar negeri. Nah coba ya waktu kita jalan-jalan saudara-saudara, memang mungkin kita lupa sejenak apa yang ada. Mungkin ini saudara ya, kita ke bawah suasana yang baru. Tapi waktu pulang saudara-saudara, kira-kira masalah balik lagi enggak? Balik lagi. Apalagi kalau uang yang kita pakai buat jalan-jalan itu hasil pinjol saudara-saudara. Wah itu makin lebih mumet lagi. Saya melihat orang jalan-jalan saudara bisa ke luar negeri hasil pinjol. Pas pulang ditelepon, utang bayar. Wah itu hidup benar-benar makin lebih rumit saudara-saudara. Jadi kalau kita melihat saudara, dia berkata begini, kegirangan apa gunanya? Coba lagi saudara, misalnya kalau Anda punya masalah, tidak temukan solusi, lalu Anda lari kemana? Umumnya kalau orang punya masalah, kalau di kampung saya dulu saudara ya, kalau mereka udah punya masalah, tahu gak larinya kemana? Minum arak. Minum arak. Entah minum arak di rumahnya atau minum arak di lapo-lapo gitu, warung-warung. Jadi seolah-olah mereka bisa melupakan. Padahal saudara, memang lupa sesaat, tapi setelah itu hidup jauh lebih rumit, jauh lebih sulit. Suami istri bertengkar di rumah, waduh, anak orang tua jadi bermasalah. Mereka berpikir anggur itu bisa menyegarkan, bisa beri ketenangan, tapi ujungnya saudara justru membawa hidup yang lebih sulit lagi. Maka saudara-saudara, sebenarnya kalau kita lihat ya, di dalam kehidupan ini sebenarnya seolah-olah memang kegirangan itu menjadi sebuah yang sia-sia dan tidak ada gunanya. Tetapi kalau kita perhatikan saudara, apakah menikmati kesenangan itu salah? Apakah menikmati misalnya jalan-jalan salah? Apakah menikmati kebahagiaan juga salah? Nah saudara-saudara, saya kasih sedikit hal positifnya supaya kita jangan salah ini ya saudara ya. Jadi sebenarnya kesenangan pada dirinya sendiri tidak salah, tidak keliru saudara ya. Kalau kita misalnya saudara menikmati kesenangan, kesenangan itu berasal dari Tuhan. Kalau kesenangan itu kita nikmati di dalam Tuhan, kesenangan itu kita gunakan bagi kemuliaan Tuhan, maka kesenangan itu bukan kutuk tapi berkat. Kalau yang kita nikmati itu adalah memang pemberian dari Tuhan, kita nikmati bersama dengan Tuhan, kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan, itu adalah berkat bagi kita. Berkat saudara-saudara. Ini bukan sesuatu yang salah dan keliru. Jadi saudara bisa nggak menikmati kesenangan? Sangat bisa. Tapi kalau kita menikmati kesenangan tanpa Tuhan di dalamnya, kesalahan daripada Kohelet ini saudara, dia memisahkan kesenangan dengan Tuhan. Dia tidak melihat Tuhan, atau tidak melibatkan Tuhan, tidak, atau dia mencari kesenangan di luar Tuhan. Itulah sebenarnya kenapa kesenangan akhirnya menjadi semuanya sia-sia, karena tidak ada Tuhan di dalamnya. Tapi setiap kebahagiaannya dinikmati di dalam Tuhan, itu adalah berkat dari Tuhan. Semua kesenangannya dilakukan bagi kemuliaan Tuhan. Semua kesenangan yang memang adalah pemberian dari Tuhan, maka itu adalah berkat saudara-saudara. Maka kita harus nikmati. Maka hidup tanpa Tuhan sebenarnya hidup yang paling menyedihkan. Meskipun mungkin bisa menikmati kesenangan, tetapi kesenangan itu seperti angka 0. Mungkin berapa 0 saudara ya, kalau ini mau 2, 3, 4, 5, 0. Tapi kalau nggak ada angka di depannya, angka 1 atau angka 2, 3, semua 0 yang di belakang ini nggak ada gunanya. Itulah hidup tanpa Tuhan. Itulah kesenangan yang tanpa Tuhan. Makanya hidup lebih dari sekedar bahagia. Karena kita membutuhkan lebih daripada itu yang ada di belakang, yang ada di depan. Yang paling depan itu adalah Tuhan sendiri.
Barulah saudara-saudara, supaya kita menikmati kepuasan hidup yang sejati. Nah saudara, saya ajak kita melihat satu bagian yang dituliskan oleh pengkhotbah. Tadi kita belum sampai baca ayatnya, hanya sampai ayat 11, tapi saya baca 24 dan 25. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Saudara, firman Tuhan gak melarang kita untuk menikmati makan dan minum yang enak dan sebagainya, menikmati kesenangan. Tapi pengkhotbah itu ingatkan saudara, aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Kalau saudara membaca di dalam pengkhotbah saudara, ini kalimat ini diulang-ulang, banyak banget ayatnya. Ini mau menunjukkan bahwa sebenarnya menikmati itu adalah dari Tuhan. Menikmati itu dari Tuhan. Makanya di ayat 25 dia berkata, karena siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Saudara, ada orang mungkin punya harta begitu banyak, tapi dia tidak dikaruniai untuk menikmatinya. Saudara, itu adalah sebuah kesia-siaan. Ada orang bisa punya rumah yang begitu mewah, tapi tidak dikaruniai kenikmatan merasakannya. Itu pun kesia-siaan. Ada orang dia punya harta begitu banyak, tapi justru harta itu untuk dinikmati orang lain. Itu pun kesia-siaan. Nanti boleh lihat di dalam pengkhotbah pasal 4, pasal 5, pasal 6. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan? Gak ada, saudara-saudara. Maka ini pengkhotbah mau menunjukkan kepada kita betapa pentingnya Tuhan di dalam hidup kita. Kalau saya mau tanya saudara, di dalam kita mengejar kesenangan, dalam mengejar kebahagiaan, mengejar yang kita inginkan, adakah Tuhan di sana? Adakah engkau betul-betul libatkan Tuhan? Adakah engkau bersandar kepada Tuhan dan melihat yang ku cari hanya berkat, yang lebih penting pemberi berkat ini? Saudara, kalau hati kita hanya tertarik kepada berkat tapi kita membuang pemberinya, saudara, di sanalah semua kesia-siaan itu ada. Tapi ketika kita mungkin yang kita dapat sedikit, tapi kita lebih melihat itu adalah yang memberi berkat jauh lebih penting, saudara, itu yang paling bahagia. Itulah hidup yang paling memuaskan. Nah, pengkhotbah saudara-saudara sudah menekankan soal ini, apalagi kalau nanti lihat di pasal 12 misalnya, soal takut akan Tuhan. Maka hidup manusia tidak akan mungkin dapat dipuaskan dan bahagia tanpa takut akan Tuhan. Maka apapun yang kita punya dalam dunia ini, tanpa Tuhan di dalamnya, semua menjadi sia-sia. Maka sangat sedih untuk mereka yang membuang Tuhan di dalam hidupnya. Sangat sedih untuk mereka yang meninggalkan Tuhan. Sangat sedih untuk mereka yang tidak mencari Tuhan dan lebih mengutamakan mencari kebahagiaan di dalam dunia. Ujungnya pasti kekecewaan. Maka jangan heran meskipun mungkin orang sudah mencapai satu puncak kejayaan, tapi hatinya tetap kosong. Karena apa? Tanpa Tuhan. Saudara, mari kita sekarang coba lihat. Pengkhotbah ini, Kohelet, khususnya Raja Salomo, luar biasa saudara. Kalau kita lihat ya saudara, misalnya kita melihat ayat 3, nanti dia singgung soal anggur, minum anggur. Di dalam ayat 4 sampai 6, dia itu punya proyek luar biasa banyak. Ayat 7 sampai 8a, dia punya kekayaan. Dan di ayat 9, dia bisa menikmati satu pesta yang besar. Nah, sekarang mari kita melihat ayat 3 saudara ya. Di ayat 3, dia berkata, aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Jadi saudara, dia mencoba menikmati kesenangan dari anggur. Dan waktu dia nikmati kesenangan dengan minum anggur, memang awalnya dia nggak mabuk saudara, karena akal budinya masih tetap memimpin dia dengan hikmat. Berarti dia minum itu hanya untuk menyegarkan, bukan untuk mabuk. Tetapi dalam level ini pun, sampai dia benar-benar ke level di mana dan dengan memperoleh kebebalan, berarti dia benar-benar sampai udah mabuk itu saudara ya. Jadi dari minum biasa, segar tubuhnya, sampai akhirnya dia benar-benar mabuk. Maka dia pun melihat ada kesia-siaan. Dia menyimpulkan nanti di dalam ayat yang ke-11, semua sia-sia. Dia ingin mencari tahu apa sih yang baik dengan minum anggur itu. Di dalam kesenangan anggur,
tapi kesimpulan dia pun tidak ada yang baik nanti. Ya, kalau saudara perhatikan nanti tidak ada yang baik, itu kesimpulan dia, saudara-saudara ya. Lalu kemudian kalau saudara mau perhatikan ayat 4, 5 dan 6. Mari kita lihat saudara, ini luar biasa ya. Dia punya satu kekayaan. Seperti dia itu menciptakan satu taman Firdaus. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Nah, perhatikan. Dia punya usaha pekerjaan yang besar. Dia mendirikan di dalam ayat yang keempat ya saudara-saudara ya. Aku melakukan pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, saudara. Dia mendirikan rumah. Berarti rumahnya itu luar biasa ya. Lalu dia menanami baginya kebun-kebun anggur. Wah, itu indah sekali. Dia membuat baginya kebun-kebun dan taman-taman serta menanaminya dengan berbagai pohon buah-buahan. Lalu dia membuat baginya kolam-kolam untuk mengairi hutan pohon-pohon muda dari sana. Ini dia punya taman, mungkin di rumahnya itu benar-benar wah mewah sekali ya saudara ya. Kita kan pingin punya seperti itu ya. Tetapi mari kita melihat nanti apakah benar-benar dia puas di sana. Apa betul-betul dia mendapatkan kepuasan yang sejati? Apakah hidup itu memang untuk seperti ini, saudara? Perhatikan, dia fokusnya itu bagiku, 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 dan bagiku, saudara-saudara. Ini luar biasa dia. Dia menciptakan baginya apapun yang diinginkan hatinya. Bahkan, saudara-saudara, dalam ayat 7, silakan lihat saudara ayat 7, saya tidak masukkan di sini. Ayat 7 itu dia berkata begini, saudara-saudara. Di dalam ayat 7, aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Bayangkan. Bahkan kemudian saudara, ada budak yang lahir di rumahnya. Aku mempunyai banyak sapi, kambing, domba, melebihi siapapun. Bayangkan, melebihi siapapun di Yerusalem. Itulah kekayaannya. Bahkan dia mengumpulkan baginya perak, emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Berarti dia sangat kaya raya ini. Kohelet ini kaya raya luar biasa. Nah saudara, di dalam 2 Tawari, kekayaannya itu tertera di sana. Ini dia saudara, kekayaannya. Dia mempunyai 666 talenta emas. Ini belum termasuk yang diperdagangkan dan dari upeti. 666 talenta, saudara, kalau dihitung itu berarti saudara-saudara ya, dia itu mempunyai 1 talenta itu saudara, 1 talenta emas itu 6.000 dinar. 1 hari orang bekerja gajinya itu 1 dinar. Berarti 1 tahun bekerja itu bagi orang Yahudi menghasilkan 300 dinar. Nah, untuk mendapatkan 6.000 dinar itu membutuhkan 20 tahun bekerja. Berarti kalau 666 berarti 20 tahun dikali 666 baru bisa mendapatkan satu itu, saudara. Kalau UMR di Indonesia misalnya 5 juta, maka 5 juta itu berarti dikalikan misalnya setahun itu berapa ya saudara ya. Lalu dikali 20 tahun lagi, lalu dikali 666. Nah itu kira-kira berapa saudara? Nah itulah talenta emas itu yang dia punya itu. Jadi nilainya luar biasa. Apalagi harga emas sekarang udah tinggi saudara ya. Wah itu nilainya besar banget. Dia punya 200 perisai emas yang besar, 600 sikal emas, 300 perisai emas yang kecil, 300 sikal emas, tahta besar 6 tingkat dari gading bersalu emas murni. Nah ini lebih mengherankan lagi saudara, semua perkakas makan dan minum itu dari emas. Pak Nathan pernah pakai piring emas enggak? Siapa di sini yang punya sendok emas? Siapa di sini yang pernah minum gelas dari emas? Ini gelasnya emas, minum. Ada? Gak ada kan? Paling emas kita pakai begini saudara, cincin, kalung. Cuma itu saudara. Tetapi dia saudara, sampai peralatan di rumah aja itu emas. Jadi kekayaannya bisa dihitung. 1 piring emas itu berapa? Sekilo kali ya, setengah kilo kali ya. Nah sekarang setengah kilo emas itu berapa itu saudara? Itu baru kalau dia punya 10 piring. Saudara-saudara ini luar biasa kekayaannya ya. Kapal-kapal besar yang sangat banyak, perak tidak dianggap berharga pada zaman dia, tapi dia punya itu saudara. Hari ini punya perak, punya nilai saudara.
Kita bisa bayangkan kekayaannya. Raja Salomo itu melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Pasal 9 ayat 22. Jadi saudara, kita bisa bayangkan Salomo ini bukan orang biasa. Maka ketika dia menguji, ketika dia menyelidiki kesenangan, saudara, dia itu sudah punya. Maka dia ingin tahu kira-kira dengan mempunyai ini semua, adakah kebahagiaan di dalamnya? Adakah kesenangan di dalamnya? Apa sih sebenarnya yang ingin manusia itu cari, dan dibalik ini apa yang baik yang bisa diperoleh oleh manusia ketika mencapai puncak yang paling tinggi ini? Segala kenikmatan dan kesenangan dia sudah nikmati, termasuk pesta seks. Dia punya 300 istri, 700 kundik. Waktu melihat seorang pria punya istri 300, apa yang ada di dalam pikiran Anda? Saudara, kita punya istri satu aja udah pusing ya. Apalagi punya 2, 3, ini 300 saudara. Salomo bisa kasihan juga ya, punya istri banyak loh. Tapi saudara, apa yang mau dicari manusia itu Salomo sudah punya saudara. Ini luar biasa ya. Apalagi saudara, kalau kita lihat Salomo ini. Ini. Dia punya ayat ke-9. Dia itu menjadi besar. Bahkan kalau kita lihat, dia lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup. Siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum dia. Dan bahkan dia punya hikmat yang luar biasa. Dan dia tidak menahan matanya, tidak merintangi matanya melihat apapun yang dia ingin lihat. Dan tidak menahan hatinya bersukacita terhadap apapun. Jadi ini luar biasa ya saudara-saudara. Dia benar-benar soal kenikmatan hidup, soal apapun itu dia sudah nikmati semuanya. Jadi kalau kita melihat secara empiris, secara pengalaman saudara, jadi kesenangan dari semua pengalaman itu dia sudah alami. Tidak ada kesenangan yang dia tidak nikmati istilahnya saudara. Dan bahkan kalau kita lihat ini pun dia menikmati, itu memang jeripayahnya. Dia tulis di sana saudara. Itu adalah karena memang jeripayah dia. Di dalam jeripayah dia itu dia bisa menikmati semuanya itu. Di dalam ayat yang ke-10 itu saudara, itu dia menyatakan memang ini adalah jeripayah saya. Memang dia punya usaha, punya pekerjaan. Nah di sisi yang lain saudara, boleh nggak menikmati misalnya segala kesenangan dari jeripayah kita? Saya kira boleh saudara. Firman Tuhan juga menganjurkan kita untuk menikmati sebenarnya. Misalnya kalau kita boleh, kalau punya uang, punya harta, ya bisa pakai baju yang bagus. Gak salah saudara ya. Punya jas yang bagus, baju yang bagus. Memang kita punya kemampuan bisa membelinya saudara. Kecuali beli jas pakai uang pinjol, nah itu yang gak boleh saudara ya. Tapi memang kita punya diberi kemampuan bisa pakai. Bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa beli rumah yang bagus, mobil yang bagus. Itu nggak salah saudara. Asal itu memang benar-benar kita menikmati kesenangan itu. Sekali lagi prinsipnya itu saudara ya. Kita mau menikmati kesenangan di dalam Tuhan. Kita menikmati kesenangan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita menikmati kesenangan bagi kemuliaan Tuhan. Kita nikmati kesenangan itu adalah sungguh-sungguh dengan motivasi memang mau memuliakan Tuhan. Dan kita juga bukan hanya habiskan uang bagi kesenangan kita, kita juga mau memikirkan orang lain, memikirkan pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, memikirkan misionaris yang mungkin tidak dipikirkan orang, tapi kita memikirkan mereka. Dan kita menikmati kesenangan di dalam ini semuanya. Saudara, itu adalah hal yang tepat, benar, dan memuliakan Tuhan. Tapi kalau hidup hanya memikirkan diri sendiri, hidup hanya bagi kesenangan sendiri, hidup gak pernah mau menjadi berkat buat orang lain, itulah hidup yang tidak diberkati oleh Tuhan, tidak diperkenankan oleh Tuhan. Karena setiap kita dipanggil bukan saja untuk menikmati segala berkat Tuhan, tetapi menikmati sukacita ketika kita memberi, menikmati ketika kita pakai harta kita melayani Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
Sekarang kita akan melihat apa kesimpulan daripada pengkhotbah ini. Ayat 11. Jadi kalau di ayat pertama dia menguji, saudara, menguji kesenangan, maka di ayat 11 ini dia meneliti. Jadi setelah dia uji, saudara, lalu hasil penelitian dia berkata begini, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Nah, sekarang dia bilang gini, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha mencari angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Kenapa? Dia sampai pada kesimpulan seperti ini. Kesimpulan ini, saudara, hidup manusia tanpa ada Tuhan di dalamnya semua sia-sia. Makanya kalau kita melihat kitab daripada pengkhotbah tanpa melihat Injil Kristus, maka kita bisa frustasi di dalam hidup ini. Karena dia hanya bicara itu sia-sia, sia-sia dan sia-sia. Tapi waktu kita melihat hidup di dalam dunia ini, melihatnya dari sudut pandang kacamata Tuhan, dari Injil Kristus, nanti kita akan baru melihat sebenarnya hidup itu punya arti dan makna yang sangat besar. Sekarang mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Agustinus. Ini dia, saudara. Agustinus mengatakan begini, Engkau telah menjadikan kami untuk dirimu sendiri ya Tuhan, dan hati kami gelisah sampai ia berdiam di dalam Engkau. Inilah kepuasan kita yang sebenarnya, saudara. Sampai hati kita berdiam di dalam Tuhan. Sampai hati kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. C.S. Lewis. Jika saya menemukan dalam diri saya suatu hasrat yang tidak dapat dipuaskan oleh pengalaman apapun di dunia ini, penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa saya diciptakan untuk dunia yang lain. Kembali kepada Tuhan. John Piper, dia berkata begini, Tuhan paling dimuliakan di dalam kita ketika kita merasa paling puas di dalam Dia. Hidup lebih daripada sekedar bahagia. Kita membutuhkan Tuhan. Dan pemazmur mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi apa yang membuat kita paling puas, paling bahagia? Bukan pencapaian atas semua kesenangan yang kita ingin raih, tapi ketika kita melihat Tuhan sebagai bagian yang terutama di dalam hidup ini. Makanya saudara, pengkhotbah itu, dia memilih hidup ketika dia hidup, memilih segala kesenangan sampai di atas puncak. Tapi mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Waktu dia datang ke dalam dunia, di dalam Ibrani 12 ayat 2, dia justru mengabaikan kehinaan dan dia tekun memikul salib. Yesus tidak memikirkan kesenangannya sendiri. Tapi justru dia yang tidak memikirkan kesenangannya sendiri, dia yang memberi arti hidup buat kita. Mengapa hidup di dunia tidak sia-sia? Karena Kristus. Mengapa hidup ini punya arti? Karena Kristus. Mengapa kita bisa puas dan bahagia? Karena pengorbanan Tuhan Yesus. Dan Dia yang telah berkorban mati buat kita, bukan hanya saja karuniakan kesenangan kekal dan abadi ketika kita bersama Dia di sorga kelak, tetapi di dalam dunia saat ini Dia beri kita karunia untuk menikmati dan mencicipinya. Maka saudara, tetaplah dan tetapkanlah hati kita, hati Anda, hatimu hanya kepada Kristus. Karena Kristus pembawa arti hidup, pembawa hidup yang bermakna, pemberi kepuasan, dan Dialah satu-satunya yang menjadi andalan kita di dalam hidup ini. Tanpa Dia, saudara, kita nggak mungkin puas. Tanpa Kristus tidak akan mungkin ada arti hidup yang bermakna. Tapi di dalam Dia kita punya arti, punya makna, dan punya hidup yang sebenarnya dicari semua orang. Kita temukan itu di dalam Kristus. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati dan menolong kita. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Dengan kasih minta